Previously on Van Helsing. It is time! A new group of humans! Strong plan! Weak leader! The sisterhood rules you now! Jacob Van Helsing, brother of the greatest of all, Abraham. Feel something. What's happening? What's going on out there? I've seen you before when I was a kid. Jadi siapa cenah sebenarnya Bathory ini, gengs? Karena informasi yang kita dapatkan baru sebatas dukun Sisterhood mendatangi Vanessa hanya untuk menyampaikan kalau benih kebencian, kegelapan sudah berakar dalam jiwamu dan kamu sudah siap untuk dijadikan yang berikutnya. Rasa sakit yang sudah diderita sejak dini menghasilkan sebuah amarah yang akan menjadi sumber kekuatan besar di kemudian hari. Layaknya Vanessa, benih-benih itu tumbuh termakan oleh darah pengorbanan yang awalnya hanya meminum dari orang-orang terdekatmu, kini kamu membunuh untuk mendapatkan itu. Bathory tiba-tiba menghilang, tapi Vanessa malah menemukan si hidung. Lihat betapa kelaparannya dia dan insting vampir mereka yang sudah tahu kemampuan Vanessa pasti akan menghindar karena tidak mau dirubah menjadi manusia lagi. Mohammed! I don't have time for this bullshit! Lu gengs, jangankan kacolok gitu, gatal aja kalau posisinya di tengah-tengah punggung mah susah ngegaruknya. Lah apalagi ini, tapi Vanessa tidak pasrah, ia mencoba memanfaatkan efek regen dengan cara merusak punggungnya. Wah, sepertinya kena tulang. Namun, tiba-tiba ruangan Pararoek seperti kamar Jablay dan muncul si John dari kegelapan. Bukan untuk nolong, melainkan mempuas Vanessa inilah karma karena telah membunuh orang tak bersalah dengan kejam. Ia pun kembali menghilang. Setelah itu satu persatu berdatangan, mulai dari Julius yang sudah jadi manusia, Julius yang masih vampir, Dylan vampir, hingga Susan. Bahkan Buscem juga datang dengan wujud manusianya yang menjadikan Susan sebagai cem-ceman. Diakhiri dengan terang benderangnya cahaya yang menampilkan Dylan versi manusia dewasa. Intinya kejadian ini adalah perjalanan batin dari simbol ego dan kemarahan Vanessa yang akan menentukan akan kemana arah hidup Vanessa, antara menjadi monster yang diselimuti kegelapan atau kembali merangkul sisi manusianya. Karena pada akhirnya yang nyelamatin tetap si Hideng berhasil dipancing karena ia sangat kelaparan, yang membuat si Hideng berubah menjadi manusia kembali dan menolong Vanessa. Vanessa? Tidak butuh waktu lama bagi Vanessa untuk memulihkan diri, cuma ia penasaran kapan dan bagaimana kau bisa berubah. Si Hideng pun cerita, setelah kejadian itu ia ditemukan Flash. Tapi selang beberapa hari, Sam menculik lalu menginfeksiku, namun dia tidak membiarkanku makan, malah mengurungku di sebuah bunker. Vanessa menghibur si Hideng dengan berkata, yang terpenting saat ini kamu sudah isbak, tapi si Hideng tidak bisa ikut dengannya dengan dalih situasi semakin rumit dan terlalu berbahaya.
Saw some people camping out over there in the woods. Find them. Take care of them. Do it for me. Mereka pun kembali berpisah, tapi si hidung ini ngelayat. Dia berbalik arah akan ngikutin Vanessa tanpa menyadari kalau di situ ada Bathory. Cuma kita beralih dulu ke Axel. Ngelepus, di mana warung? Nanya, ada aja ududnya mah. Disinilah ternyata tempat Axel dan Scarlett janjian. Axel ceritanya sudah sangat lama menunggu, memutuskan pergi dulu ke kampung halaman. Rupanya Axel memiliki seorang adik, kala itu mereka yang sedang bermain. Tiba-tiba adiknya bernama Polly hilang tanpa jejak dan tidak pernah ditemukan. Namun tiba-tiba terdengar sirine, lantas Axel pun segera mengeceknya. Ternyata beberapa penyintas sengaja melakukannya bertujuan memancing Daywalker supaya bisa ngambil beberapa persediaan. Singkatnya, mereka selamat, namun seseorang yang tidak tahu diri malah menodongkan bedil ke Axel yang dianggap orang asing, tapi semua orang membela karena bagaimanapun Axel lah yang telah menyelamatkan mereka. Sedangkan di sisi lain, setelah kehilangan Felix, Sam kembali mencari si hidung. Mendapati dia telah kabur, Sam pun bersedih-sedih ria, tapi Sam dia tidak mengendorkan tali kolor sama sekali, melacak si hidung berdasarkan baunya. Malah berpapasan dengan si Mike, minta bocil supaya kembali untuk mengatakan kalau Sam is back. Chad pun segera datang, niatnya akan nolong, tapi bukan tolonganen. Di saat itu pula Bathory kembali muncul. Kalau Sam harus segera menghilangkan rasa cinta, bukan Felix tapi si hidung, Bathory memberitahu kalau ia saat ini bersama Vanessa. Follow and you will find your destiny. Kembali ke Axel, dikarenakan ini kampung halamannya, tentu Axel ingat betul dengan si Aki bernama Loren. Faktanya dia adalah pemilik toko mantan bos Axel dahulu kala. Jadi ketika malam tiba, tidak ada pilihan lain selain kembali memancing Daywalker karena mereka belum mendapatkan persediaan yang cukup. Kali ini Axel akan membantu, tapi harus dengan perencanaan yang matang. Daywalker mereka cerdas cermat dan bisa berkomunikasi satu sama lain. I made 6 of these Daywalkers. There's the 2 at the tree line. And then 4, they just run up and down the road, keeping watch. Setelah mengatur strategi, kini tinggal eksekusi. Jadi rencana mereka akan membunuh ke-6 Daywalker terlebih dahulu. Sebenarnya rencana itu mulus karena mereka berhasil membunuh 4. Tapi semua itu jadi kacau setelah si Loren secara tiba-tiba membrutal nembak ke segala arah sampai mengenai si awewe yang nodongin bedil Thea. Bahkan satu orang jadi korban, tapi entah kenapa saat si Loren ngajak masuk ke Rubana, dia seperti memiliki semacam trauma namun tetap harus masuk. Tidak ada yang tahu kalau dia tertembak karena keadaan sedang chaos. Dianya juga hanya berkata mengalami goresan dikit, tapi Axel penasaran, ada apa ketika tadi kamu melihat Rubana? Alright, I hate basements, that's it, that's all, end of discussion. My dad used to say that. Your real name. It's Axel, right? Oh, rupanya dia adalah Polly, adik Axel. Pantas bertahun-tahun tidak ditemukan, ternyata selama itu Polly dikurung di Rubana oleh si Loren. Faktanya Loren adalah jelema edan, sakit jiwa, tidak memiliki pikiran jernih. Dan Polly baru dilepaskan setelah ia dewasa, itu juga karena keadaan kota yang sudah sangat kacau. Polly, dia tidak bisa bertahan lagi atas luka tembakan yang ia derita. Jelas Axel tidak bisa terima mendatangi Loren lalu membunuhnya. Setelah itu, Axel nguburin Polly dengan layak, tapi scene kita alihkan dulu ke Scarlett. Mulai stres karena kini genap sebulan dia terperangkap di pulau. Ajaibnya secara tidak sengaja dia menemukan sepasang dayung. Axel saat ini sudah berada di lokasi janjian lagi dan dia hampir meninggalkan Scarlett. Sempat ngadat, tapi dengan Zigong mah kembali luluh. Axel menanyakan Vanessa, tapi akan diceritakan nanti. Yang terpenting kita pergi dulu. Kita ke Phil dulu yang akan dibawa ke Loveland. Beberapa tahanan rupanya berencana kabur dan itu berhasil. Para tahanan pun semua lari termasuk Phil dan Joel yang bersembunyi di sebuah rumah. Might be able to scrounge some up here for lucky.
Iya, Axel malah terkena serpihan misiu akibat shotgunnya macet yang membuat dia tidak bisa melihat. Beruntung mereka menemukan seorang penyintas, sebut saja Mulyono. Dia juga memiliki kotak P3K dan langsung memberikan pertolongan pertama. Setelah itu, Scarlett penasaran apa yang kau lakukan di sini udah gitu tanpa ada senjata apapun. Katanya dia seorang pasifis yang sangat berpegang teguh pada Tuhannya. Jadi dia yakin Tuhan akan selalu melindunginya dari segala bentuk kekerasan. Tapi saat ngecek, Scarlett mendapati Axel demam tinggi, lantas ia pun segera memberitahu Mulyono. Khawatirnya Axel mengalami infeksi karena aku tidak punya antibiotik, tapi ada tempat di mana kita bisa menemukan obat berjarak sekitar 1 jam perjalanan. Mulyono tidak mau menggunakan mobil, katanya ia akan pergi sendiri. Tentu itu sangat beresiko, Scarlett juga tidak mungkin meninggalkan Axel, jadinya akan dibawa menggunakan tandu. Lain dengan Pil, rupanya kabar pemberontakan telah sampai ke pusat, jadi mereka ngirim beberapa pasukan untuk mencari tahanan yang kalah labur. Put your hand on the door frame. We gotta get out of here. This way. Okay. Asaku untung terus, perasaan teh. Ada ambulan parkir, jadi tidak perlu jauh-jauh mencari obat karena sudah pasti ada antibiotik di sana. Lantas mereka pun pergi ke semak-semak untuk memberikan antibiotiknya. Demam memang turun, tapi Axel masih belum bisa melihat. Namun di waktu yang kurang tepat ini, malah ada ratusan Daywalker yang entah akan menuju kemana. Scarlett nyuruh Mulyono supaya membawa Axel, dianya sendiri akan menghadang semua Daywalker. Tapi Mulyono nyuruh Scarlett supaya keep kalem, duduk manis saja karena dia akan menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan doa. God's will. Saat sudah kembali, faktanya antibiotik tidak bekerja, malah kondisi Axel semakin buruk. Andai saja mau ambil resiko, rusakin mata biar efek regen menggantinya dengan yang baru kalau kita berkaca pada kejadian Pil. Tapi sayangnya, Scarlett tidak kepikiran hal itu, malah kepikiran sesuatu yang lain saat menemukan satu Daywalker yang masih hidup, membawanya supaya menggigit Axel. Kita tahu regenerasi Daywalker ini berkali-kali lipat dari vampir biasa. Jadi gigitan tersebut berfungsi sebagai suntikan yang membuat Axel memiliki regenerasi layaknya Daywalker. Scarlett yang akan membunuh Daywalker dicegah Mulyono karena bagaimanapun dia sangat cinta damai. Kembali ke Pil, mereka tidak tahu apa yang terjadi di Denver. Awalnya mereka akan berpisah karena Pil tetap ingin mencari istrinya di Loveland. Tapi Joel juga takut kalau ke Denver sendiri, jadi dia pun akan membantu Pil terlebih dahulu. Setelah itu, membantu Joel mencari Sarah, namun tiba-tiba ada satu petugas yang muncul dan langsung nembak Pil karena memang diperintahkan supaya membunuh semua tahanan kabur. What's your 20? Scarlett pamit dan sangat hatur thank you pada Mulyono. Ianya mah akan tetap menjadi dirinya, masih mengandalkan Tuhan sebagai pelindung. Si hidung yang sedang ngebuntutin Vanessa malah kamoloran, bahkan dia mimpi jantungnya dikecerotan dusem. Sontak hal itu membuat si hidung terbangun, tapi ternyata Bad dream.
Sarah ditahan terkait tiwasnya kepala Leb, sempat membela diri kalau itu murni kecelakaan, namun Sarah tidak bisa berkutik setelah diperlihatkan rekaman CCTV. Tapi kalem cenah tong riweuh karena kau terlalu berharga untuk dibuang, jadi selesaikan semua pekerjaanmu. Turn around. Eyes, something so sweet yet sour. Love those eyes. Sesakti itukah si Bathory, gengs? Ternyata dia adalah tangan kanan Dedakwan. Beliaulah yang bertanggung jawab atas pembentukan semua Elders. Faktanya, posisi Elders keempat itu masih kosong. Lalu kenapa informasi mengenai 4 Elders sudah ada sejak lama? Itu karena ketentuan untuk membangkitkan Dedakwan memang dibutuhkan 4 totem milik para Elders. Dan Elders keempat baru bisa dibentuk sekarang, tapi hanya ada 1 yang akan terpilih. Been here before. But it was different. Hal pertama yang ditanyakan Bathory adalah totem milik Sam. Ternyata adalah koleksi gigi terbuat dari penderitaan dan kegelapan. Sedangkan Vanessa, Bathory tahu kalau ia telah mencuri totem milik Abaddon, Ba'ah, dan Jacob. Tapi Vanessa sendiri tidak sadar kalau dirinya pun memiliki totem, yaitu sebuah tali pita yang dia ambil dari makam Lily. Entah kapan Bathory mencuri semua totem itu, tapi besar kemungkinan totem yang hilang di pulau dialah pelakunya. Yang jelas, Vanessa menegaskan kalau dirinya tidak akan pernah menjadi Elders. Bathory tidak ambil pusing meski pengamatannya seumur hidup Vanessa jadi terkesan sia-sia, menjadikan Sam sebagai kandidat mutlak yang terpilih sebagai The Elders keempat, dan kau tahu apa yang harus kau lakukan. So the security gate wasn't breached. Beralih dulu ke Julius, semua aparat telah diberitahu kalau yang kita hadapi ini bukan Feral, melainkan Daywalker, cerdas, kuat, dan sulit dibunuh, tapi cenah tong hariwang. Rupanya Sarah disuruh mengembangkan senjata untuk melawan vampir, yaitu amunisi berisi konsentrat dan silikat aluminium, persisnya semacam racun yang dibuat khusus untuk vampir, masih berbahan dasar repelan. Memang belum teruji karena tidak ada waktu untuk itu dan tidak ada pilihan lain juga, jadi mereka pun segera membentuk tim. Shit. Sweep the roads before we clear the buildings. Julius untungnya punya pengalaman, jadi dia tahu kalau ini adalah jebakan, dan di rombongan para sandera ternyata si bocil Kelly masih hidup, dan entah bagaimana cara Julius menghadapi Sisterhood. Karena scene kita ke Sarah dulu yang ngecek hasil scan darah Dedakwan Thea. Ekspresinya mengkagetkan, tapi kita tidak tahu apa itu. Yang jelas, CEO Black Tech bernama Hansen kembali ke lab dan mengira kalau Sarah telah kabur, minta Maddox selaku orang yang dipercaya mengelola Denver supaya mengatasi kekacauan ini. Jangan sampai Black Tech hilang kepercayaan, Maddox juga diberi tugas lain, yaitu mencari Sarah dan bawa ke hadapanku. Scarlett sudah menduga sedari awal kalau Vanessa akan kembali ke sini. Ia melihat ada yang janggal kenapa Cross itu terbalik, yang padahal di dalam Sam hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi The Elders, yaitu dengan mengorbankan si hidung. Tapi hal itu sedikit terganggu dengan kedatangan Scarlett dan Axel. Namun Bathory menganggap kalau kehadiran Scarlett ini adalah bentuk keseriusan Vanessa untuk jadi Elders. Tapi sebelum itu kita lihat dulu bagaimana penampilan Du Sam. Do as you must. Complete the prophecy. Purge the light from your heart.
Feel nothing now. It is nearly done. Unless Vanessa embraces who she truly is. I'll kill you, Sam. I'll rip out your heart. Amarah Vanessa terpancing dan tak terbendung. Tidak ada jalan lain bagi Scarlett selain berkata kalau dirinya siap dikorbankan. Bathory pun melepaskan ikatannya. Tapi yang ia lakukan justru malah sebaliknya. Scarlett membunuh dirinya sendiri bukan berdasarkan keinginan Vanessa. Jadi dengan begitu, pupus sudah kesempatan Vanessa jadi The Elders. Tubuhnya tidak akan bisa dikuasai kegelapan. Malah sebaliknya dipenuhi dengan cahaya. Axel menyalahkan Vanessa karena seharusnya dia bisa mencegah hal itu. Tapi Axel juga tidak bisa berbuat banyak selain pergi sambil berkata, If I ever see you again, I'll kill you. You hear me, Vanessa? I'll kill all of you. Vanessa yang sudah permanen tidak akan bisa menjadi The Elders, segera ngelantik Dusem menjadi sevampir The Elders terakhir. Now you have become. My God, secepret darah Vanessa bisa membangunkan Lily Van Helsing. Ia pun berkata kalau kau tidak akan bisa membunuhnya sendiri, kita lakukan ini bersama-sama. Kiel si Dusem gengs, tapi serba nararanggungnya. Nu penting season 3 tamat heula. Apakah Lily bisa nambah daya gedor untuk mengalahkan Dusem? Lalu bagaimana cenah cara Vanessa mengcounter jurus 12 menjadi patungnya Bathory? Lapor Ladusing kayaknya gak mungkin lah ya, nanti malah jadi tersangka.